lama dia duduk di situ friends. Nah dari atas pohon itu goyang-goyang kenceng banget, cerot gitu friends. Nah pas dia dangak ke atas gini, dia ngeliat friends, itu ada dua tangan pengen ngambil si tubuhnya Radit ini friends, ngambil tangannya dia. Nah sontak disitu Radit teriak dia. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini friends. Gimana friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan, gak ada yang sakit dan juga pasti gak ada yang galau. Karena di sini bukan tempat untuk galau-galauan friends. Semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran, kelimpahan rezekinya, keselamatan, dan selalu diberikan kesejahteraan dimanapun berada ya friends ya. Oke, so jadi di sini gue akan ngebawa cerita tentang misteri pohon beringin ya friends ya, misteri pohon beringin. Jadi di suatu desa ada pohon beringin yang dianggap mistis oleh warga-warganya. Nah, apakah entah itu benar atau bagaimana? Oke, so langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, cerita dimulai pada saat si Dita ini masih kecil ya friends ya. Nah jadi si Dita ini masih kecil, dia tinggal di suatu desa ya friends ya, yang lumayan agak jauh dari kota. Bisa dikatakan desa tersebut pelosok ya friends ya. Desa dimana Dita ini tinggal friends. Nah kebetulan si Dita ini tinggal bersama neneknya friends, berdua doang sama neneknya. Kenapa? Karena pada saat itu orang tuanya si Dita ini, ayah dan ibunya udah nggak ada friends. Nah jadi si Dita ini diasuh oleh neneknya friends. Nah dari umur berapa si Dita ini diasuh? Si Dita ini diasuh dari umur 2 tahun friends, sama si neneknya ini si Dita. Nah pada saat di selang-selang si Dita ini diasuh sama neneknya ya, banyak larangan yang nggak boleh sama neneknya. Ya nggak boleh dilanggar lah intinya, kayak keluar pada waktu maghrib, nggak boleh keluar malam pada malam Jumat Kliwon, dan nggak boleh sama sekali mendekati pohon beringin yang ada di tengah-tengah desa friends. Nah jadi letak pohon beringin itu di sawah ya friends ya, jadi perumahan warga muter gini. Nah di situ ada sawah nih friends, ya bisa dikatakan agak tengah juga ya, agak tengah desa. Di situ ada sawah, dan di dekat sawah itu, pinggir sawah kotakannya itu, ada pohon beringin berdiri di situ friends. Nah kalau katanya pohon beringin itu udah ditebang beberapa kali, tapi nggak mau gitu loh friends, nggak bisa ditebang sama sekali dari zaman dulu gitu loh. Nah banyak juga cerita mistis yang mengait-ngaitkan bahwa adanya leluhur ataupun sesepuh di dalam pohon itu tersebut friends, pohon beringin ini friends. Nah jadi di dekat pohon beringin ini juga ada sekolahan friends. Nah jadi sekolahan SMP lah di dekat pohon beringin itu. Nah dan anehnya friends, di pohon beringin itu kayak mengeluarkan air gitu loh friends. Nah air tersebut biasa dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil mengalokasikan untuk ke tanaman-tanamannya itu loh friends. Nah tanaman-tanamannya kayak padi, pokoknya tanaman warga inilah friends lah. Nah itu tuh friends yang anehnya. Nah pada suatu ketika si Dita ini sudah lumayan besar ya friends ya, yang tadinya diasuh neneknya umur 2 tahun. Nah si Dita ini menginjak usia 10 tahunan friends si Dita ini. Nah Dita ini ingat betul nih lika-liku atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu friends. Nah jadi ada sosok itu friends, sesosok anak muda ya friends ya, dia merantau keluar kota dari desa tersebut. Dan kebetulan pada saat itu anak muda itu lagi pulang nih friends, lagi pulang ke rumah atau ke kampungnya friends, menjenguk orang tuanya. Nah singkat cerita, pemuda itu nggak percaya friends dengan mitos-mitos, karena emang dia udah lumayan lama tinggal di kota ya. Dia nggak percaya bahwa adanya mitos-mitos kayak hantu pohon beringin yang lumayan angker. Nah dia nggak percaya friends, padahal sudah jelas banyak juga saksi-saksinya melihat biasanya di situ ada kuntilanak yang sedang berdiri, terus juga ada pocongan juga di dekat pohon beringin tersebut. Nah tapi si sebutnya namanya Radit ya. Nah si Radit ini itu nggak percaya sama sekali friends sama hal begituan. Nah akhirnya si Radit ini mencoba untuk membuktikan apakah benar nih yang dibilang oleh warga-warga tersebut bahwa pohon beringin ini angker. Nah karena emang si Radit dari dulu nggak pernah yang namanya ngeliat begituan setan ataupun apa si Radit ini. Nah dia coba membuktikan nih friends. Nah dia membuktikan pada waktu itu jam 10 malam ya friends ya. Itu ketepatan banget dan pas sekali waktunya malam Jumat Kliwon friends. Nah si Radit ini coba nih friends, dia keluar rumah. Nah padahal sama ibunya itu udah bilangin ya friends ya, nggak boleh
kamu coba-coba menantang-nantang istilahnya gitu ya. Nggak boleh lah saya udah kasih tahu diwanti-wanti. Nah tapi si Radit ini ngeyel banget ya, ngeyel banget dan juga tetap kekeh ingin membuktikan apa ya, bahwa pohon beringin ini nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak ada apa-apanya dan juga nggak angker sama sekali. Ditantang lah sama si Adit. Nah akhirnya pada jam 10 itu Adit keluar nih friends, keluar dia membawa satu gelas kopi ya kan, sama satu bungkus rokok nih friends. Nah akhirnya dia stay nih, dia keluar menuju nih friends, menuju pohon beringin tersebut. Nah singkat cerita sampailah si Radit ini ke depan pohon beringin itu. Nah pas Radit ini sampai friends, itu dia ngerasa hawanya tuh gimana ya, merinding gitu loh, bulu kuduknya merinding semua. Nah tapi di situ Radit ini meyakinkan atau mencoba memberanikan diri bahwa dia tetap yakin bahwa di sini tuh nggak ada apa-apa gitu. Nah, oh ya si Radit ini juga bawa tiker ya, bawa tiker satu gulung dipanggul nih sama dia buat dia duduk di situ. Nah rencananya si Radit ini pingin nginep di situ ataupun tidur di situ satu malam. Dia pengen ngerasain apa sih sebenarnya yang ditautkan oleh warga itu, apa sih yang selama ini diomongin oleh warga itu, apakah benar atau tidak. Nah Radit ini pengen membuktikan nih friends, mitos-mitos ini friends, atau hanya cerita-cerita turun-temurun atau bagaimana, atau hoax atau bagaimana ya. Nah, akhirnya digelarlah tikar di situ. Nah, seperti biasa friends, Radit duduk sambil dia nyeduh kopinya dan juga ngerokok di situ friends. Nah, ngerokok. Nah, dia scroll HP juga nih. Nah, nggak lama di duduk itu sekitar jam 11-an ya friends ya. Dia tuh ngerasa ya, ada sesuatu yang bisikin dari kupingnya gitu loh. Ada sesuatu yang bisikin dari kupingnya. Nah, Radit kaget nih. Kaget. Dia gitu kan. Dia kira apa gitu loh. Nah tapi Radit ini coba untuk tidak menghiraukan ya. Radit ini mencoba untuk tidak menghiraukan. Ya udahlah, dia tetap fokus lagi nyekrol HP. Nah 2 kali friends, yang tadinya di kanan sekarang di kiri. Nah yang di kanan itu bisikinnya baik ya, suruh pulang. Nah intinya Radit ini suruh pulang, suruh menjauh dari pohon beringin tersebut. Nah yang bisikan kiri ini friends, itu dibisikin nih bahwa nggak lama lagi si Radit ini bakal dapat sial gitu loh, bakal dapet sial, ininya petaka lah intinya gitu dari sini. Nah yang kanan itu suara mbah-mbah, nah yang kiri ini suara perempuan friends, tapi lirih banget ya. Intinya Radit ini bakal dapet petaka atau sial ya, kesialan si Radit ini. Nah di situ agak merinding nih Radit ini, karena dia tahu nggak ada siapapun di situ ya, tapi kok ada yang bisikin nih di kupingnya. Nah sempat bingung juga si Radit ini, tapi dia tetap kekeh karena emang dia nggak percaya sama sekali dan juga ingin membuktikan bahwa di sini tuh nggak ada apa-apa. Nah biasalah friends itu dia ngerokok, scroll IG atau enggak TikTok ya kan, di situ. Nah setelah dia lumayan lama, habis 1 batang ya dia ngerokok. Nah dia itu ngedenger suara jeritan dari dalam batang pohon. Bayangin, dia ngedenger di situ ada suara jeritan minta tolong dari dalam pohon friend. Nah sontak di situ Radit ini rada gimana ya, deg-degan juga ya, deg-degan dan juga dia agak setengah percaya setengah enggak ini. Apa mungkin dia udah halusinasi ke distrik otaknya atau bagaimana ya kan. Nah bingung dia mau pergi apa mau bertahan. Nah tapi si Radit ini gengsinya tinggi ya, kalau dia mau pergi dia takut apa ya, diomongin tetangga atau gini lah, dibilang takut lah. Nah tetap kekeh tuh si Radit, tetap duduk di situ friends, tetap duduk di situ. Nah nggak lama dia duduk di situ friends. Nah dari atas pohon itu goyang-goyang kenceng banget, cerot gitu friends. Nah pas dia dangak ke atas gini, dia ngeliat friends, itu ada 2 tangan pengen ngambil si tubuhnya Radit ini friends, ngambil tangannya gini ya. Nah sontak disitu Radit teriak dan juga mumpung situ sepi banget ya, udah jam 12 malam nggak ada yang denger ya kan, dan juga agak jauh dari desa. Dia teriak, tiba-tiba dia teriak itu berhenti. Dia nggak bisa ngomong sama sekali, dia nggak bisa berkedip sama sekali, dia hanya fokus kepada tangan tersebut yang mau menggapai Radit. Kayak gini. Nah, sontak di situ Radit ini pingsan, friends. Pingsan, dan akhirnya setelah keesokan paginya ya, pas warga ini mau berangkat ke sawah ya, dia menemukan tubuh Radit ini sudah lemas ya, friends. Terkulai senderan sama pohon ini, friends. Dia bersender di pohon kayak gini, dalam posisi pingsan, friends. Radit ini, friends, dalam posisi pingsan, dan sontak di situ warga histeris nih. Dia kaget, digotong lah Radit ini, dibawa pulang ke rumahnya Radit ini. Nah di situ ibunya nangis, friends. Ibunya nangis, terus dia cerita sama si warga bahwa Radit ini udah dibilangin nggak usah neko-neko, bahasa Jawanya gitu ya, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Nah Radit tetap nantang dan terjadilah kayak gini.
Yang ibunya bilang ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur, mau gimana lagi. Nah sekarang gimana caranya biar Radit ini sadar. Nah dipanggilin sama Pak Ustadz, takutnya Radit ini ketempelan ya friends ya, dipanggilin sama Pak Ustadz. Nah akhirnya bapaknya datanglah ke rumah Pak Ustadz ini, diketok pintunya, tok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah sampai 3 kali tidak ada jawaban sama sekali. Nah keempat kalinya ada jawaban nih friend, dalam waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Nah akhirnya masuklah nih bapaknya si Radit ini. Nah masuk ke dalam, ceritalah semuanya tentang si Radit ini yang ibaratnya menantang-nantang gitu loh friends. Nah cerita di situ sama Pak Ustadz, cerita. Nah akhirnya cerita, nah akhirnya menuju nih Pak Ustadz sama si bapaknya Radit ini menuju ke rumahnya si Radit friends. Nah setelah di situ sampai, Pak Ustadz lagi di depan pintu, Pak Ustadz nyampe friends, itu dia kaget banget friends. Dia ngelihat sosok kayak apa ya, bukan monster sih, buto ijo ya, bisa dikatakan buto ijo. Dia cuma pakai sempak doang dan juga badannya hijau semua, gede banget friends. Itu menatap ke arah Pak Ustadz ini friends, dia melotot gini. Nah di situ Pak Ustadz langsung astagfirullahaladzim. Dah orang-orang yang ada di situ kaget banget friends, kaget kenapa ini Pak Ustadz tiba-tiba kok kayak gitu. Orang yang ada di situ kaget banget ya. Kalau tahu tiba-tiba Pak Ustadz ini nyebut istighfar friends, kaget banget di situ. Dan juga kedeg-degan juga semuanya. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz gitu. Nah akhirnya dideketin lah sama si Pak Ustadz ini. Dideketin si Radit ini, dipegang kepalanya, dan juga dibaca-bacain friends, dibaca-bacain ayat kursi, banyak lah pokoknya dibaca-bacain surat sama Pak Ustadz ini. Dan gak lama dari itu tiba-tiba Radit ini bangun friends. Dia melek dari pingsannya, dia sadar. Dan di tengah-tengah kesadarannya ini friends, Radit ini ketakutan ya friends ya. Dia ketakutan, apa ya, dia ketakutan banget lah intinya, ketakutan kayak orang keronggosan gitu loh. Kayak gitu. Nah Radit ketakutan. Nah, akhirnya ibu seneng banget nih bahwa si Radit udah siuman dan juga udah sadar. Nah akhirnya dikasih minum lah si Radit ini sama Pak Ustadz, dikasih minum dengan air yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Dikasihlah minum si Radit ini. Nah dikasih minum si Radit, minumlah di situ Radit. Minum dengan mungkin dia kehausan dan juga panik juga ya, diminum lah semua. Nah, diminum. Nah si Radit ini suruh menenangkan diri dulu, tenang, slow, santai ya kan. Nah pas di saat Radit ini udah tenang, akhirnya disuruh cerita lah friends. Nah Radit ini cerita pada saat malamnya itu friends, yang dia dikasih lihat ini itu lah. Nah di situ Pak cuma kasih wejangan, intinya sebenarnya malu kayak gitu tuh ada intinya. Alam kita bersamaan intinya. Nah satu ya, tugas kita hanya ya percaya, tapi jangan sampai kita nantang-nantang kayak berbuat sembrono gitu lah friends. Nah Radit ini juga cerita lagi nih, di saat dia dalam keadaan pingsan itu dia kayak sadar nggak sadar gitu loh. Nah pada saat itu dia itu posisinya masih ada di pohon beringin tersebut friends. Nah tapi yang anehnya di situ nggak ada rata ya, jadi rata cuman tanah-tanah kosong dan juga cuman ada pohon beringin di situ. Si Radit ini cuman mimpinya kayak gitu. Nah dia ngeliat di situ friends. Jadi tubuhnya si Radit ini atau sukmanya ya, sukmanya ini mau dibawa sama penunggu pohon beringin ini yang tadi pas dia ngeliat tangannya gede itu sosok apa ya, genderuwo lah, sosok genderuwo yang gede banget ya kan. Nah pengen dibawa nih sukmanya si Radit ini friends. Nah tapi disitu Radit berusaha untuk menolak, dia nggak mau lah intinya. Dia berlarian ke sana kemari. Nah di situ, nah di tengah dikejar gitu sama si genderuwo ini friends, tiba-tiba dia ngelihat ada cahaya friends, ada cahaya. Nah ada cahaya, segumpal cahaya lah, segegam cahaya gitu loh friends. Nah itu tiba-tiba mendekati Radit friends. Di tengah-tengah dia lari berusaha menghindar dari si genderuwo ini ya. Nah ada cahaya mendekati si Radit ini friends. Nah tiba-tiba pas cahaya itu nyentuh atau nabrak kepala si Radit ini, cepret gitu. Nah itu si Radit ini tiba-tiba langsung siuman friends. Nah gitu lah ceritanya. Nah akhirnya dari cerita si Radit ini warga-warga juga udah mulai apa ya, was-was gitu loh friends. Dan juga udah mulai udah nggak ada yang berani mendekati pohon beringin itu pun nggak ada yang berani deketin itu. Di saat mereka di sawah ya friends ya, mau istirahat dia nggak mau, ataupun nggak ada yang berani berteduh di pohon beringin tersebut friends, saking takutnya karena kejadian si Radit ini friends. Nah begitupun si Dita. Nah si Dita ini pada saat itu berusia 10 tahun ya friends ya, tapi dia masih mikir seneng-senengnya aja friends. Nah pada situ juga friends, jadi lumayan lama dari kejadian Radit ini, sekitaran 2-3 bulanan lah friends ya, itu Pak Kadesnya itu memutuskan untuk memotong
pohon beringin tersebut friends, karena malaknya cerita-cerita yang menyeramkan dan juga mengganggu aktivitas warga, karena warga ini ketakutan ya friends. Akhirnya dipotong lah friends sama si Pak Kades ini. Nah di saat mau motong udah dipanggil tukang potong, 2 orang nih friends tukang potong. Nah pas Shenso itu udah gergaji mesin udah nyalain ya, Shenso itu dideketin di pohon itu nggak bisa nyentuh friends. Jadi gimana ya, nggak bisa nyentuh sama sekali friends, Shensonya friends nggak bisa nyentuh sama sekali pohon ini. Dan juga rasanya kayak berat banget nih loh mau nyentuh pohon tersebut friends, berat banget rasanya menyentuh pohon tersebut. Nah kira sampai dicoba 3 kali ini nggak bisa nyentuh pohon tersebut friends. Nah keempat kalinya baca bismillah nih, baca bismillah, nah baru nyentuh pohon itu sedikit friends, itu langsung nyiprat darah ya friends ya. Intinya entah getah entah apa itu berwarna merah muncul cert gitu friends dari batang pohon tersebut. Nah kaget dong si tukang Shenso ini, dilempar lah Shenso ini dalam keadaan hidup, dilempar. Untungnya friends itu nggak ada orang sama sekali ya, kalau ada orang tuh bahaya, bisa kena orang gitu malahannya Shensonya. Nah dilempar itu Shenso dan dia nggak mau lagi friends. Intinya dia udah nggak mau ngelanjutin nebang pohon ini lagi dan dia udah stop lah, udah nggak mau. Dia udah nggak mau pulang lah gitu. Nah sekitar 2 bulanan itu udah nggak ada aktivitas apa lagi, kayak nebang pohon itu udah nggak bisa. Nah akhirnya setelah sekian lama, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari ya friends ya. Nah setelah 10 tahun dari kejadian Radit ini friends, nah kan itu udah ganti ya kadis baru. Nah ditebang lah akhirnya friends. Nah di situ dia juga memudahkan Pak Ustadz di situ ya buat bacain Bismillah, didoain juga pohonnya di situ friends. Alhamdulillahnya pohon beringin itu bisa ditebang friends. Pohon beringin itu bisa ditebang dan juga bisa teratasi ya pohon beringin tersebut. Nah setelah bisa ditebang, nah akhirnya ditebang lah. Nah udah pohonnya udah ditebang, aman, gak ada apapun. Nah dan yang anehnya friends, ketika sudah ditebang pohon tersebut, aliran yang biasanya di bawah pohon itu ngalir itu mati friends. Mati, udah nggak ngalir lagi friends. Yang tadinya air keluar dari bawah pohon itu udah nggak keluar sama sekali friends, semenjak pohon beringin itu ditebang ya friends ya. Nah ukuran pohon beringin itu lumayan besar ya friends ya, 3 pelukan orang dewasa lah pohon beringin tersebut, kan udah lumayan lama dan juga rimbun banget ya. Dan sekolah yang ada di sekolah yang di dekat pohon beringin itu friends, pas pada saat itu ya, seminggu kemudian pas setelah pohon itu ditebang ya friends ya, itu pada kesurupan massal friends. Nah tiba-tiba ada yang kesurupan waktu istirahat lagi di kelas, dan tiba-tiba kesurupan. Banyak lah friends itu kejadian-kejadian aneh friends, akhirnya mati dan juga kesurupan friends. Nah bingung banget katanya, akhirnya disembuhin lah friends lah, kesurupan disembuhin. Ada dikumpulin di suatu lapangan ya kan, di satu lapangan dikumpulin ada sekitar 20-an orang lah yang kesurupan friends di situ. Nah setelah semuanya agak membaik, kondisi udah agak membaik, nggak chaos banget, cerita lah akhirnya orang yang ngobatin orang-orang kesurupan ini friends, cerita bahwasanya sosok atau makhluk setan ini yang berada di pohon beringin tersebut itu pada pindah ataupun pada lari ya friends di tempat-tempat, dan nggak sengaja nemplok di tubuh mahasiswa nemplok di tubuh siswa-siswi yang ada di sekolahan ini gitu loh katanya. Nah jadi mereka pada pencar-pencaran, pergi-pergian, karena tempatnya buat dia stay ataupun ngetem itu udah ditebang, udah nggak ada, makanya nyari tempat baru friends si setan-setan ini friends. Nah kebetulan si Dita ini dia juga sekolah di situ friends, sekolah di situ karena udah lumayan lama ya kan jaraknya. Sekolah di situ karena deket juga dan juga enak banget. Nah dia sekolah di situ friends, dan setelah pohon itu ditumbang dan posisi pohon itu udah nggak ada, cuma tinggal akarnya lagi. Alhamdulillah friends, warga di situ tersebut udah nggak pernah lagi nih ngalamin kejadian-kejadian aneh ataupun kejadian janggal friends. Nah begitupun ungkap si Dita ya friends ya, udah nggak ada hal yang aneh lagi dan juga aman, sentosa dan juga jaya friends. Jadi gitu cerita friends. Thank you friends buat kalian udah stay dari awal sampai akhir ya friends ya. Kurang lebihnya mohon maaf banget ya friends ya. Nah buat kalian nih yang mau ngirimin cerita-cerita horornya, bisa banget nih langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya. Nah akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.